Al-Hadisus Salasun, hadis yang ke-30. An-Nabi Sa'labah Al-Husaini Jurnub bin Nasir radhiyallahu anhu. Ya, dari Abu Salabah, ya, Husaini Jurnub bin Nasir ini namanya, ya. Ini nama sahabat yang mendengar dari Rasulullah SAW. Jadi kalau belajar ilmu hadis itu ada sanad, ada matan, ada rawi. Sanad itu adalah yang mendengar hadis langsung dari Rasulullah, berarti dia dikatakan sahabat. Ya, kalau matan isi dari hadis itu. Kalau rawi itu yang meriwayatkan. Nah, setelah riwayatnya jelas, sanadnya jelas, matanya jelas, maka nanti dinilai hadis ini termasuk kategori hadis apa. Ada namanya sahih, ada namanya hasan, ada namanya dhaif, ada namanya maudhu. Nah, itu ya, tingkatan sahih, sahih Bukhari, sahih Muslim, ya, tingkatan hasan, hasan, ya. Nah, misalnya hasan ini di hadis Daruqutni, hasan itu tingkatannya level yang kedua. Yang terendah namanya dhaif, yang kita boleh pakai selama fadhilul amal. Nah, tapi ada hadis-hadis maudhu, hadis palsu. Nah, ini hadis palsu ini banyak banget bertebaran. Sehingga dulu almarhum Profesor Dr. Ki Haji Ali Mustahid Payaku menulis buku hadis-hadis bermasalah di bulan Ramadan, termasuk hadis yang populer di kalangan para ustaz. Dulu Habib sering menjelaskan itu, sekarang udah gak mau lagi. Contoh, man fariha bi bulan Ramadan harballahu ala jasad ila nira. Siapa yang gembira datangnya Ramadan, diharapkan jasad dari neraka. Hadis palsu. Misalnya hadis yang palsu, contoh lagi, awal rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu minadar. Palsu. Awalnya rahmah, tengahnya ampunan, akhirnya ya kan ikut minadar. Ini tuh populer. Jangankan dari level lokal, level kampung, nasional juga ada yang menjelaskan di TV. Palsu. Contoh lagi, hadis-hadis yang disampaikan di Masjid Al-Rahman, kadang-kadang Nabi menjelaskan. Nah, sini pegang yang enak juga, ya. Tapi ini sekali-kali kita akan menjelaskan itu. Hadis-hadis fadilah tarawih palsu itu, nggak jelas sanadnya. Kata dari Ali bin Abi Thalib nggak pernah ngomong begitu, nggak ada. Di kitab Bidatul Masihin, kan, itu kan malam ini pahalanya ini, malam ini pahalanya sekian, kalau sampai di palsu itu hadis. Palsu. Ya. Makanya nanti ada ilmu khusus, ya. Nanti kali-kali kita levelnya kalau sudah mengatakan ini, nanti insyaallah Nabi akan Allah diingat ya, namanya ilmu namanya mustalahul hadis, ya, ilmu tentang bagaimana mengetahui hadis ini sahih, hasan, dhaif atau palsu, begitu, agar nanti kita tidak akan terjebak kepada hadis palsu yang populer, sehingga dalam dakwah kita itu bukan malah kitanya mengajak orang ke surga, malah kita sendiri masuk neraka karena kita menyebarkan hadis palsu. Itu khawatirnya itu. Maka segala mutamidan malah tabawa makanahu dan siapa orang yang mengatakan ini hadis baru buat hadis, dia bohong, siap-siap masuk neraka. Kalau itu khawatirnya sih. Makanya pentingnya ilmu hadis, ada perangkat ilmunya, namanya ulumul hadis. Insyaallah. Jadi kalau kita sama seperti fikih pun begitu, untuk mengetahui
benar ada perangkat ilmu yang namanya usul fikih. Usul fikih itu bagaimana memahami fikih, produk fikih. Nah, dengan usul fikih ini ada fikih itu kita bisa paham perbedaan, ya kan ya? Kenapa tarawih ada yang 8, ada yang 20, ada yang 36? Nah, kita bisa paham di situ akhirnya. Itu produknya. Kenapa sholat ada yang pakai tarawih, ada yang pakai kunut, ada yang tidak pakai kunut? Itu fikih nanti produknya. Namanya produknya fikih, ilmunya namanya usul fikih, metodologinya. Tafsir juga begitu. Ada tafsirnya, produknya tafsir, ada Jalalain, ada tafsir Misbah, tafsir Juz Amma, itu produknya. Ilmunya namanya ulumul Quran, ilmu Al-Quran, ilmu tafsir. Itu ada ya, untuk mengetahui ada munasabah ayat, keterkaitan ayat dan lain-lain. Itu perangkat ilmunya. Nanti kesana arahnya. Cuma untuk mengetahui itu kan gak ujuk-ujuk. Sama seperti kita belajar Al-Quran, Iqra 1, 2, 3, 4, 5, 6, Juz Amma, Quran. Gak langsung ke Al-Quran. Begitu pula dengan belajar itu ya. Tafsir, hadis, fikih. Kemudian juga sama dengan bahasa Arab ya. Ada nahwu, ada soroh, ada balaghah. Ya, nah itu mulai dari nahwu soroh. Makanya kita pelajari itu ada kita kecil dulu. Kita apa namanya jurumiyah, matandina, amsal, tasbih itu pun ya kita belum kuasai. Bagaimana untuk yang lebih rumit lagi alfiahnya nanti itu ya. Memang bertahap ya. Yang penting sabar mengikuti pengajian di kolom salim sampai sebuah perangkat itu kita kuasai insyaallah. Nah, jadi ada asarnya, ada bekasnya. Nanti kalau ditanya pulang kampung, ya kan ya, kuliah berapa? Kalau udah sarjana kan bilangnya SE ya misalnya. Lalu bisa apa? Bisa motif nggak? Nggak bisa. Ya, bisa ceramah nggak bisa. Kenapa? Nggak pernah dipelajari. Gitu. Belajar kitab, belajar fikih, yang tafsir, belajar hadis, nggak pernah dipelajari. Nah, jadi malu-maluin kalau di kolom salim berarti. Kalau alumni SE kan ketahuan ilmunya itu. Insya Allah yang penting harus mengikutinya secara istiqomah insya Allah ya. Nah hadis ini sanadnya dari Sa'labah, rawinya dari Daraqutni, tingkatannya hadisun hasan. Jadi yang menilai hadis itu sahih, kemudian hasan, dhaif, palsu bukan kita, ada ilmunya. Itu para ulama ya, jadi kita nggak bisa mengatakan ini hadis palsu, nggak bisa. Ada ilmunya. Nah Abi menyampaikan tadi karena Abi tahu begitu sampai ini. Cuma kadang-kadang kan ada ustaz yang baperan, ya ustaz, tahu ustaz baperan, saya mesti nyampein ini ustaz, kalau saya yang hafal hadis itu doang. Iya, yang hafal hadis palsu doang, hadis yang lain nggak hafal gitu ya. Makanya si manakala, tahu si manakala. Nah seperti contoh Abi jadi imam tarawih di Ar-Rahman, itu pun setiap kali dibacakan Fatihah sholat tarawih nggak dibaca, nggak enak sama mereka dibaca isinya palsu semua karena memang palsu. Itu makanya setelah itu Abi baca langsung menjelasin hadis sahihnya. Man qoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Itu hadis sahihnya. Siapa orang yang qiyam Ramadan, tarawih, tadarus, i'tikaf di malam Ramadan, Allah hapuskan dosanya. Ciri hadis palsu apa? Terlalu lebay dalam pahala. Bukan lebay yang macam ada. Pahalanya sekian, wah, itu lebay. Nah, ini di kalangan ini aku mau jelasin begini, tapi kalau di kalangan masyarakat, aku juga tahan diri untuk mau jelasin. Ya makanya sampai di grup-grup WA ada grup pengajian, ada grup MUI. Kalau di grup MUI, kami jelasin di grup pengajian nanti dulu nanti bisa jadi buah si malakama nanti ya pelan-pelan. Nanti tapi lama-lama
Nah, kembali lagi. Hadis yang ke-30, innallaha ta'ala farada fala tudayyi'una. Sesungguhnya Allah Ta'ala memfardukan, mewajibkan, menetapkan semua kefarduan, faraid jamak dari fardun. Fala tudayyi'u, maka jangan kalian sepelekan kefarduan itu. Apa maksud ini? Hadis ini, kalau Allah telah mewajibkan sesuatu, jangan merendahkan, jangan menyepelekan, apalagi menghina. Allah mewajibkan kita sholat, puasa, zakat, haji, itu kan wajib tuh. Semua kewajiban yang Allah perintahkan jangan kamu sepelekan. Ya, kenapa? Karena ketika kita sudah raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyi wa rasulullah, maka kita samina wa ata'na, kami dengar, kami taat. Saya ridho Allah Tuhan saya ridho Nabi Muhammad utusan Allah, saya ridho Islam agama saya, maka saya harus taat kepada apa yang Allah perintahkan. Allah perintahkan sholat, Allah perintahkan zakat, Allah perintahkan puasa, ridho ikhlas, kita laksanakan keperluan itu. Ya, itu. Ya, jadi kita harus melaksanakan semua keperluan, jangan disepelekan, jangan disepelekan. Sebab banyak umat Islam yang menyepelekan keperluan. Ya, akhirnya asal-asalan. Yang penting saya kan Islam, mau sholat ke mau tidak ke mau puasa ke tidak. Makanya ya ada orang yang sholat, ya sholatnya itu ada yang tahunan, ada yang pekanan, ada yang harian. Harian pun macam-macam bentuknya. Tahunan Idul Fitri Adha, pekanan Jumat doang. Harian pun diincar. Misalnya maghrib doang, isya, ya kan? Istilahnya itu zuhur ke siang, subuh ke siangan, zuhur kecapean, asar di perjalanan, maghrib kelebihan, isya ketiduran. Nah itu kadang-kadang dapat maghrib isya enggak, isya dapat subuh enggak, subuh dapat zuhur enggak. Nah ini menyepelekan kewajiban. Puasa seperti sekarang banyak umat Islam yang tidak puasa. Dari jutaan manusia Muslim di Indonesia yang melaksanakan puasa, berapa persen? Ya kan? Pasti banyak yang tidak puasa. Nah itu kan karena dia merendahkan, ini mah bikin lapar, bikin haus saja. Zakat juga begitu, menyepelekan perintah Allah tentang zakat. Ya, zakat. Makanya kita mesti memahami itu, pemahaman tentang zakat. Ya, banyak orang kaya, uangnya berlimpah, dia infak, dia sedekah, tapi jangan belum. Ini kan kadang-kadang zakatnya itu pikiran orang itu zakat itu ya fitrah, itu doang gitu. Zakat itu ya zakat fitrah doang. Sedangkan dia hartanya berlimpah lebih dari nisab yang wajib dikeluarkan. Ya kan? Yang pernah Nabi sampaikan kan, ya kalau seandainya umat Islam Indonesia ini zakat malnya ini belum infak, belum sedekah, semuanya mengeluarkan cukup untuk melunasi hutang yang dibuat itu baru zakat. Ya kan? Nah itu kan presiden, menteri kan, itu masih bonus doang, itu gampang. Yang dikeluarkan kan bukan seuzurnya, ya belum tentu sampai sesuai dengan ketentuan, ya kan? Padahal cuma 2,5%, yang dikeluarkan baru 1% kali atau berapa gitu. Apalagi yang orang yang triliunan uang, bayangin kalau uang triliunan 2,5% berapa? Kalau cuma 100 juta 2,5% kecil. Kalau 100 miliar 100 triliun uangnya, misalnya mau uangnya kan triliunan. Coba lihat ya, wajahnya tuh wajah uang triliunan. Ya, amin ya. Miliaran apa triliunan? Allah Akbar.
Ya, penting nggak tahan orang cuma dia nikah. Ya kan nikah ada pintunya namanya nikah. Kalau setelah nikah mau diapain kayak bini kita ya terserah, udah nikah halalnya ada pintunya. Itu ya kan ya. Pengen uang banyak nih, bisa bekerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas, kerja bawas. Ya kan, bukan menghalalkan segala cara. Sekarang banyak yang muda-muda lebih banyak uangnya daripada yang tua-tua. Karena kenapa? Kreatif. Karena banyak kan kreator hanya lulusan SD, tapi dia pintar mengkreasi media sosial, akhirnya bisa berlimpah uangnya. Jadi kreator YouTuber lah, TikTok lah, game lah, macam-macam. Penghasilannya, waduh, masya Allah, lebih daripada orang pegawai negeri sipil. Ya, ada yang miliaran, ada yang ratusan juta, gitu ya. Yang paling kecil ada yang ya, puluhan juta, masya Allah. Banyak kan ada anak kecil mana, ya dia bikin apa namanya itu video singkat, tapi penghasilannya, masya Allah, seperti itu. Nah itu kan kita juga bisa. Ya itu ada ilmunya ya. Tapi sebenarnya itu ya kreatif karena kerja keras, ya kan. Kemudian apa lagi? Pengen cepat kaya, nggak bisa begitu ya. Yang penting caranya boleh halal, ada batasan-batasannya. Nah inilah maka Allah tentukan batasan-batasan itu. Ini halal, ini haram, ini boleh, ini tidak boleh, ini hak, ini batil. Wa harrama asya'a fala tantahikuha. Dan Allah telah mengharamkan sesuatu, fala tantahikuha. Jangan kalian jatuh kepada yang haram. Jangan sampai jatuh kepada haram. Zina haram, mabuk haram, mencuri haram, rampok haram, apalagi korupsi haram. Ya, haram itu murka Allah. Haram itu sial dalam hidup. Di dunia sial, gelisah, sengsara, di akhirat dan di dunia penjara, sengsara. Ada yang nanya, Ustaz, dia itu makin dia korupsi, makin kaya, tapi hidupnya makin bahagia kelihatan. Itu namanya istidroj. Ya, apa istidroj? Makin kaya, makin maksiat, makin kaya. Makin maksiat, makin senang. Istidroj. Diulur-ulur. Itu siksaannya lebih berat nanti di akhirat. Diulur-ulur, ya kan? Ya kan? Fir'aun jabatannya tinggi, dijatuhkan oleh Allah di akhirnya. Ya sama seperti istri kita gampang mencontoh istri itu. Kalau pernah mancing ikan, tapi alhamdulillah nggak pernah mancing, cuma ngeliatin aja yang mancing. Orang mancing kan ada itu ya kan, ada apa tuh? Kayunya kan. Nah, ya kan? Kemudian dimasukkan ke tarik ya kan? Apa ikan itu sakit luar biasa. Setelah sakit dia balik, diambil, dibacok, dibakar, dipecah, diolah gitu, panas, itulah orang istiqomah. Kelihatannya dapat dia, itulah ikan itu yang istiqomah. Di dunia dia enak menikmati makanan, ya kan, makanan dari tukang-tukang pancing. Setelah kena sakit luar biasa, ditarik, diulur-ulur, ditarik, ya kan ya. Baru setelah itu sakaratul maut yang sakit, itu sekitar sakaratul maut yang istighfar orang senang itu dibakar, dibacok, di macam-macam ya. Ya kan? Itulah istighfar. Nauzubillah. Ya ada batasan-batasan. Wasakata an asya rahmatan lakum ghairu nisyani falan tabhasu anha. Dan Allah mendiamkan segala sesuatu sebagai rahmat untuk kalian. Allah diamkan itu artinya ubah. Main handphone ubah, ada nggak ada zaman Nabi.
fisik berubah, ya nggak ada yang berarti. Ya kan kipas angin berubah, sesuatu yang berubah yang boleh Allah diamkan. Sebagai apa itu? Rahmatan, sebagai kasih sayang Allah, sebagai rahmat buat kalian. Goyang nisyanin, tapi kalian jangan lupa. Apa maksudnya? Allah tidak, bukan karena Allah lupa. Kok Allah diamkan? Nah itulah makanya hukum itu kan ada 5. Ada wajib, ada haram, ada sunnah, ada makruh, ada mubah. Apa wajib? Mayusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi, dilaksanakan mendapat pahala, ditinggalkan mendapat dosa. Apa haram? Kebalikannya, mayusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi, dilaksanakan, ditinggalkan mendapatkan pahala, dilaksanakan mendapatkan dosa. Apa sunnah? Dilaksanakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Bukan tidak apa-apa, tidak berdosa. Apa makruh? Dilaksanakan tidak berdosa, ditinggalkan berpahala. Apa mubah? Dilaksanakan tidak mendapatkan pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Tetapi handphone bisa menjadi wajib karena ada manfaatnya untuk kuliah, untuk ilmu, untuk dakwah. Bisa menjadi wajib, bisa menjadi sunnah, tapi bisa menjadi haram untuk melihat syahwat yang telanjang-telanjang. Boleh telanjang-telanjang, boleh najis, boleh seperti kucing, kambing, kuda telanjang, boleh. Iya, itu gak haram ya. Walau kita bahas maka jangan kalian membahas sesuatu yang Allah diamkan. Jadi jangan membahas sesuatu yang Allah diamkan. Kenapa? Karena itu bagian dari kasih sayang Allah. Itu ya, hadisul hasan. Itu maksud hadis yang ke-30 ini. Kemudian hadis yang berikutnya